Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, rekan-rekan sekeluarga besar BSP, apa kabar? Hari ini kita sudah mendekati akhir tahun. Kita akan tutup tahun 2015. Saya percaya anugerah, kasih setia Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saya rindu bersama Bu Elizabeth bahwa hidup kita senantiasa di dalam anugerah Tuhan. Biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Sekali lagi biarlah acawan ucapan syukur kita penuh. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah menyatakan kesetiaannya. Tuhan sudah menghalau semua yang bukan dari Tuhan, semua yang jahat. Saya percaya saudara semua dalam perlindungan Tuhan luar biasa. Dan saya juga percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata adanya, sempurna adanya. Saudara dalam keadaan baik, saudara diberkati, tidak ada kekurangan. Saya percaya semua itu karena kasih setia Tuhan. Biarlah kita katakan, we say goodbye for the year of 2015. 2015 kita katakan bye-bye. Tapi ada sebuah pengharapan baru. Saya rindu tahun 2016 adalah tahun year of covenant. Sebuah tahun perkenanan Tuhan. Kita rindu kalau orang yang mendapatkan perkenanan di hati Bapa, maka Bapa kalau disukakan hatinya, anak-anaknya pasti di dalam jaminan. Semua apa yang terbaik di hati Bapa, Bapa akan percayakan kepada anak-anaknya. Marilah saudaraku dikasih Tuhan, sebagaimana Esther mendapatkan perkenanan dari tongkat si raja, mengulurkan tongkat emas, tongkat raja, tongkat yang membawa sebuah otoritas kewibawaan. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena ada tongkat seorang raja. Saya percaya year of covenant. Bila kita belajar mendapatkan perkenanan di hati raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Saudara-saudara, rekan-rekan kekasih BSP, biarlah kita menyongsong 1 Januari 2016 sampai sepanjang tahun belajar mendapatkan year of covenant. Tahun penuh dengan perkenanan. Bagaimana saudara, saya bacakan satu firman Tuhan. Saudara lihat teksnya di sebelah saya. Itu ada teks Yesaya 49 ayat ke-8. Yesaya 49 ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan. Ini firman Tuhan datang. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Ini sebuah perjanjian ajaib. Sebuah mukjizat yang ajaib. Saya katakan tahun 2016 kita semua akan masuk dalam tahun keajaiban Tuhan. Semua bukan double portion tapi triple, bahkan sebuah perlipat gandaannya dan dalam suatu percepatan. Saya percaya kalau saudara tahu rahasia kuncinya bahwa tahun 2016 adalah tahun bagi orang-orang yang tahu apa yang namanya perkenanan. Dia akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Bumi yang sunyi senyap, Tuhan akan bangunkan kembali. Buat kita diramaikan. Buat bisnis kita selama ini rasanya tidak ada terobosan. Tahun 2016, percayalah Tuhan akan mengadakan sebuah terobosan baru buat hidup kita. Jangan kita sampai kecil hati. Tahun 2016 adalah tahun penuh pengharapan terobosan besar. Karena ada sebuah perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dikatakan perjanjian bagi umat manusia. Kita dijadikan perjanjian bagi umat manusia. Kita akan menjadi teladan. Kita akan menjadi kepala. Diangkat di atas segala bangsa. Menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kita akan meminjam. Tidak akan meminjam. Ayat ke-9. Untuk mengatakan kepada orang-orang terkurung, keluarlah kepada orang-orang yang ada di dalam gelap. Tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Itu berbicara pemeliharaan kasih setia Tuhan untuk hidup saudara dan saya sebagai dombanya Tuhan. Tuhan akan pelihara kita dengan kasih setia yang tidak pernah memudar, tidak pernah berubah. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita belajar bagaimana respon hati kita harus benar. Ada 5 hal yang saya mau sampaikan bagaimana kita mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Yang pertama, lekatkan hati kita senantiasa kepada Tuhan. Setiap saat lekatkan apa-apa kita tanya Tuhan. Apa-apa kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Lekatkan hati kita. Saya baca firman Amsal 8 ayat 35.
Amsal 8 ayat 35. Karena siapa yang mendapatkan aku, kata Tuhan. Siapa yang mendapatkan Tuhan, siapa yang mengutamakan Tuhan, siapa yang prioritaskan Tuhan, maka dia akan mendapatkan hidup. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, kehidupan yang diselamatkan, kehidupan ditebus oleh Tuhan. Selanjutnya, dan Tuhan berkenan akan dia. Artinya Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Amin saudara, saya ingin rindu rekan-rekan BSB mengalami sebuah namanya perkenanan melalui hatimu senantiasa melekat kepada Tuhan. Bila ada sebuah pujian digenapin. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Biarlah kita menggenapi itu. Sungguh-sungguh hati kita melekat kepada Tuhan. Maka kita ada di dalam Dia. Yesus Tuhan, firman-Nya ada di dalam kita. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, semua pasti Tuhan genapi. Amin saudara, amin. Yang kedua, Tuhan ingin sepanjang tahun 2016 belajar kerendahan hati. Ini sebuah barang langka hari-hari akhir zaman ini. Orang yang tidak bisa rendah hati, tidak bisa akan ada unity. Ketinggian hati membuat manusia membangun menara-menara Babelnya sendiri. Orang yang bisa rendah hati, ada orang yang dicari Tuhan. Kita kembali lihat Mazmur 149 ayat keempat. Firman Tuhan katakan, Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Umatnya yang bagaimana? Ia memakotai mereka, memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan memakotai mahkota keselamatan, diluputkan, diselamatkan dari semua badai kehidupan, dari semua berkecambuk dalam kehidupan ini. Kalau dia memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang taat dan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhannya. Orang itu ada satu buah, yaitu buah kerendahan hati. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Tuhan rindu kita memiliki hidup yang jujur. Hidup yang transparan. Jujur atas diri sendiri. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak munafik. Banyak gereja Tuhan, banyak orang percaya melayani Tuhan dalam kemunafikan. Antara mulut dengan hati itu berbeda. Tuhan Yesus teladan. Tuhan Yesus katakan, dia katakan ya, tidak, ya tidak. Tidak ada namanya lebih tambah koma tambah titik. Semua itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, dari iblis. Belajarlah menyukakan, mendapatkan perkenan Tuhan. Belajar yang ketiga, kejujuran. Jujur atas diri. Itu adalah musuh paling besar dalam hidup manusia, adalah jujur atas diri. Diri manusia menjadi penghalang. Darah dan daging ini yang menggandoling kita untuk bisa maju mengalami terobosan dalam kerohanian. Firman Tuhan dikatakan neraca serong. Neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Itu bicara neraca, itu bicara orang yang tidak transparan, orang yang tidak jujur atas dirinya sendiri. Itu bicara neraca serong, ada kemunafikan. Tetapi Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga pencemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat itu adalah awal dari orang takut akan Tuhan. Orang itu pasti akan punya kerendahan hati. Tadi saya katakan ada punya kerendahan hati, punya kejujuran. Maka ditambah lagi orang yang punya lekat hati kepada Tuhan. Lekatkan diri hadapan Tuhan. Yang terakhir, orang yang hidupnya berpegang teguh senantiasa, berjalan dalam firman Tuhan. Berjalan seirama seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Orang ini pasti akan berhasil dan dia akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 7. Yosua pasal 1 ayat 7. Kita simak sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara, ini disampaikan oleh Yosua. Satu keberhasilan kalau mau disukakan oleh Tuhan, mau diperkenan oleh Tuhan. Satu, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Jangan dikatakan terusnya, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, bicara firman Tuhan. Meditasi, merenungkan itu.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi, saudara-saudara kekasih, rekan-rekanku di BSP, sama-sama siapkan diri. Masuk gelombang lawatan Tuhan yang ajaib tahun 2016. Dengan dimulai. Satu, lekatkan hati kita senantiasa kepada Tuhan. Jangan dengar-dengar apa kata dunia. Dunia itu mendatangkan keresahan. Dunia tidak bisa membawa kita dalam damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan. Biarlah hati Bapa yang meneduhkan hidup manusia. Dan membawa dari sebuah iman kepada iman. Dari sebuah kemenangan kepada kemenangan yang gilang gemilang. Ayo lekatkan hati kepada Tuhan. Kedua, ayo belajar rendah hati. Rendah hati kepada sesama, rendah hati di hadapan Tuhan. Itu sangat penting. Belajar. Saya percaya ini suatu pelajaran yang harus terus-menerus kita belajar. Kita kejar. Ketiga, belajar jujur. Iya atas iya, tidak atas iya. Gak usah tambah-tambah. Dalam hidup kita apa adanya. Tuhan suka kepada anak-anaknya yang hidup dalam kejujuran, dalam keterbukaan. Punya jiwa yang terangi oleh kasih Tuhan. Yang keempat, mari berjalan pegang teguh firman Tuhan. Maka percayalah, tahun 2016 perjalanan kita akan diberkati, berhasil, akan diberkati dengan sebuah namanya Lucky Day, Lucky Days. Jadi hari-hari penuh dengan berkat Tuhan, dengan hoki, dengan fuci. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa saya rindu saudara diberkati. Ayo kita sama-sama, saya mau bless saudara dengan berkat sebuah doa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami BSP. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka dimampukan Tuhan. Masuk dalam tahun 2016, tahun yang penuh anugerah. Tahun yang mendapatkan perkenanan hati Raja. Hati Bapa di surga. Kami disebut anak-anak diperkenankan. Kami tahu Tuhan, ketika tongkat uluran raja di atas segala raja diulurkan, menyentuh hidup kami saja, hidup kami tidak sama lagi. Kami tidak akan disebut orang yang gagal, tapi kami adalah disebut orang yang diberkati, bahkan orang yang paling bahagia, karena kami memiliki sumber dari segala sumber kehidupan kami. Tuhan Raja di atas segala raja, Allah alam semesta alam yang memberkati kami. Kami terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan memiliki hati yang hineni, hati hamba yang senantiasa melekat kepada hati-Mu. Sederap selangkah seirama bersama kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berikan kami kerendahan hati senantiasa. Mampu kami Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam kejujuran. Biarlah kami hidup, mampukan kami menjalankan semua kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam hidup kami. Dengan kekuatan kami gak mampu. Kami minta Roh Kudus, Roh penolong, Roh penasehat, Roh penghibur, Roh yang mengurapi kami dengan kekuatan ilahi. Mulai hari ini sampai akhir tahun, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus dengan urapan daripada Roh Kudus yang mengurapi kekuatan kita diperbaharui dan semakin diperbaharui mulai hari ini sampai selama-lamanya. Saudara yang terima berkat Tuhan dan aminkan apa yang terjadi, the miracle of year of the covenant of God, semua akan terjadi tergenapi dalam hidup kami. Kita sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. God bless you all. Amin.